Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty YouTube. Pada siang hari ini kami tengah berada di Sanggar Wayang Wawan yang ada di Sondakan Jalan Parangklitik nomor 1 Parangklitik 1 nomor 19 RT 03 RW 05 Kelurahan Sondakan Kecamatan Lawean Solo. Untuk nomor bagi yang hendak pesan melalui nomor WA bisa ke 0812 2552 1902. Untuk lebih jelasnya bicara masalah tatah sungging wayang kulit atau ukiran dari wayang kulit ini, sebaiknya kita ketemu langsung dengan beliau maestronya, yaitu Pak Wawan. Kebetulan ini pas ada di dalamnya di rumah Sondakan Lawean Solo. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monggo Mas Yani Pinara. Pak, kalau boleh tahu nama sampean lengkapnya siapa, Pak? Ya, nama saya asli Hernot Sarwani, tapi di kampung biasa dipanggil Wawan. Sampean alumninya dari UGM, Pak Ji? Ya, saya kuliah terakhir di UGM di pertanian, jurusan ilmu tanah. Walaupun sempat di UNS ini setahun di arsitektur, tapi jebol. Kok tiba-tiba sampean bisa bermain di dunia pakliran atau pembuatan wayang kulit ini, ceritanya gimana, Pak? Ya, karena kalau biasa dulu ya waktu kecil kan kita memang dari eyang, dari bapak dan dari ibu itu semuanya memang penggemar wayang. Jadi budaya Jawa. Jadi kalau pas sekaten, waktunya sekaten tiba itu anak-anak kecil yang lain itu kan minta dolanan misalnya apa kapal-kapalan atau apa gitu. Tapi untuk kita mesti dibelikan wayang kardus itu sak bongkok begitulah. Belajar dari situ. Kemudian pengen juga karena kita hobinya gambar waktu itu. Nah, kita bikin wayang sendiri dari kertas, dari apa saksemen itu. Terus tiba-tiba bapak tahu kalau kamu pengen bikin wayang nanti tak kursuskan ke empu wayang di Solo sini. Namanya Pak Parto Kantimin. Ya udah waktu itu. Di mana itu, Pak? Pak Parto Kantimin domisili terakhir itu di daerah Sogaten, Kleco sana. Ya daerah Kleco sana. Ya. Sampai sekarang putranya masih ada satu yang masih aktif menata, namanya Pak Satirno, tinggalnya di Makam Haji di selatan MTA. Kebetulan beliau aktivis MTA. Kalau sampean berarti menekuni dunia pewayangan ini setelah lulus dari kuliah atau SMA atau bagaimana, Pak? Ya, kalau belajarnya kita mulai SMP waktu itu ya kira-kira ada waktu setengah tahun kita belajar di Empu Pak Parto Kantimin itu. Dan kemudian berikutnya kita otodidak, belajar sendiri, membuat sendiri dan sebagainya. Tapi waktu masuk kuliah kita off dulu dari kegiatan tatah sungging wayang itu. Nah, setelah selesai, bukan setelah selesai kuliah ya. Ketika itu memang tahun 90 kita masih belum selesai kuliah, tapi kita sudah berkeluarga. Nah, kita mencari kembali untuk pangupo jiwanya itu ya kembali ke hobi lama itu, bikin wayang itu tahun 90-an. Kita mulai untuk bisnis wayang. Berarti profesionalnya mulai dari tahun 90 itu, Pak? Ya, tahun 90 itu ya, kita mulai lagi. Saat itu sampean bikinnya di Solo atau di mana itu? Waktu itu kita masih kuliah di Jogja, jadi ya unik begini. Jadi waktu itu saya kan di Jogja, domisili di Jogja. Saya membuat wayang Solo, tapi justru pelanggan saya itu teman-teman dalang dari Jogja yang punya khas wayang sendiri. Ya, waktu itu kan terkenalnya Pak Mantep ya. Pak Mantep itu sering ditanggap di Jogja. Nah, yang istimewa beliau itu kan sabetannya. Nah, teman-teman dalang muda Jogja terutama itu suka pada Pak Mantep, akhirnya tertarik juga pada wayang gaya Solo terutama untuk kepentingan sabetnya itu. Sehingga waktu itu kita memang menjadi mungkin satu-satunya orang pembuat wayang di Jogja yang ngobrak-abrik tradisi wayang Jogjanya itu.
Karena wayang Jogja, wayang Solo kemudian dipakai untuk dalang-dalang muda Jogja gitu ceritanya. Berarti saat itu Pak Wawan memulainya pembuatan wayang kulit ini dari Jogja nih. Ya, mulai untuk bisnis dari Jogja ketika itu. Jadi kita di sela-sela kesibukan kuliah kita bikin wayang atau nyambangi tukang untuk memahat ataupun nyungging wayang itu ya, di desa-desa gitu. Ya, setiap jadi kemudian kita antar ke teman-teman dalang di Jogja itu. Gitu. Setelah dari Jogja berarti terus hijrah ke Solo. Ya, jadi bukan hijrah ya pulang. Jadi kalau hijrah itu kan ke tempat lain. Nah, ini pulang ke Solo tahun 96 ya. Jadi karena pelanggannya sudah banyak dari dalang-dalang muda Jogja, akhirnya juga dalang-dalang Solo juga tidak banyak yang menjadi pelanggan kita. Cuman ada satu yang banyak juga, itu dulu ada teman dari dalang Kartosuro, namanya Pak Sri Joko Raharjo, tapi udah almarhum beliau. Itu memang banyak wayang dari kita. Itu satu-satunya dalang yang paling banyak koleksi dari kita. Untuk yang lain, dalang-dalang terkenal seperti Pak Manto, Pak Purwo tidak banyak yang dari kita. Pak Mantep, Pak Anom loh. Ya Pak Anom juga. Pak Anom biasanya kalau dalang-dalang terkenal itu mereka sudah mempunyai empu-empu wayang sendiri-sendiri. Jadi untuk dimasuki pemahat atau pengrajin baru agak susah. Kalau Seno Nugroho almarhum? Seno, itu salah satu dalang terkenal yang di Jogja sebelum almarhum kan beliau sangat viral ya. Itu dulu sangat nggatok istilahnya dengan wayang dari kita. Jadi karena hobi atau spesialisasi beliau itu salah satunya di bidang sabet wayang itu, maka sering memakai wayang dari kita, terutama untuk wayang-wayang sabetnya. Gitu. Kalau keistimewaan dari pembuatan wayang kulit dari Pak Wawan ini apa? Saya mengkhususkan diri untuk wayang pentas, untuk pedalangan. Jadi ini penggunaannya bisa lebih luas. Jadi bisa untuk souvenir, bisa untuk kolektor, bisa untuk pentas pedalangan. Jadi biasanya kalau orang mengkhususkan diri pada souvenir saja, biasanya untuk dipentaskan kurang nyaman atau kurang bagus. Tapi kalau kita sudah masuk di wayang untuk pakliran atau pedalangan, itu biasanya akan diterima oleh segala macam pangsa pasar. Mulai dari dalang sampai kolektor sampai orang yang nggak tahu wayang cuma seneng saja, itu masuk dari wayang kita itu. Kalau mereka kolektor yang terkenal yang pernah datang ke sini atau mesan wayang buatannya dari Pak Wawan siapa Pak? Yang terakhir tuh ada pensiunan dari Pertamina itu ya, namanya Pak Suwaji kalau enggak. Itu wayangnya sampai 700-an wayang. Pesan dari sini semua? Ya, bukan. Jadi akhir-akhir aja. Tapi karena beliau memang sudah sejak lama koleksinya. Yang istimewa beliau itu istilahnya nyorek sendiri. Nyorek itu membuat pola sendiri. Kemudian dimasukkan ke kita untuk dipahat, untuk disungging. Kemudian dia juga memasang cempuritnya sendiri, gapitnya sendiri. Jadi makanya untuk wayang sekelas beliau itu ya tidak ternilai. Kalau ada teman yang istilahnya mau ngoleksi atau sembrono, tanya gitu, Pak ini kalau dirupiahkan minta berapa? Itu jadinya ya MM-an jadinya. Iya bener. Jadi mungkin bisa sampai 10 M-an lebih untuk satu perangkat wayang. Padahal kalau misalnya beliau pesan di tempatnya Pak Wawan itu satu sampai harganya berapa? Ya kalau di tingkat pengrajin ya misalnya ya, dia wayang satu itu harga 10 juta misalnya dari dia misalnya. Itu paling dari ke kita itu paling nggak ada separuhnya. Tapi karena sudah istimewa ya, jadi karena dia yang nyorek sendiri, yang bikin desain sendiri, yang masang gapit sendiri, jadi nilai lebihnya itu di situ. Kalau hanya sekedar nilai tukangnya, ongkos mahatnya berapa, sunginya berapa, itu tidak sampai separuhnya dari harga yang dia patok itu. Kalau masalah bahan kulit ini Pak Wawan dapatnya dari mana itu Pak? Ya untuk bahan wayang yang paling bagus itu kulit kerbau. Walaupun bisa juga kulit sapi atau kulit kambing. Tapi kalau kulit kerbau itu jelas dia lebih lebih plat ya, tidak mudah terpengaruh oleh cuaca. Misalnya pas musim kemarau atau musim hujan dia tidak banyak berubah. Tapi kalau kulit sapi biasanya kalau musim penghujan dia istilahnya keplek-keplek gitu ya, nekuk-nekuk gitu ya. Nanti pas musim kemarau dia kaku gitu.
Jadi tidak stabil lah. Tapi kalau kerbau lebih stabil itu bahan bakunya itu. Kalau dari bahan kulit sapi, kerbau ataupun kambing itu yang paling mahal sendiri dari kulit apa itu? Ya paling tentu yang dari kulit kerbau. Jadi apalagi kemarin kalau di pas bulan-bulan apa Idul Adha itu kulit sapi kadang-kadang harganya enggak ini tidak seberapa dibanding dengan kulit kerbau. Jadi kulit kerbau bisa 2 kali lipat di pasaran dibanding kulit sapi. Dan bahan kualitas yang terbagus untuk pembuatan wayang itu dari kulit apa? Tentu kerbau. Kulit kerbau sih. Walaupun juga kulit sapi itu bisa diatasi untuk menaik tingkat menjadi kualitas yang lebih bagus. Tapi perlu proses yang lebih lama. Misalnya harus dipenteng ulang, gitu. Kemudian ditarang itu artinya didiamkan selama bertahun-tahun supaya minyak-minyaknya hilang, kadar airnya berkurang dan sebagainya. Itu konon wayang keraton juga seperti itu, walaupun dari kulit sapi tapi karena prosesnya itu rumit dan lama, itu juga kualitasnya juga tidak kalah dengan yang kulit kerbau itu. Kalau selama ini bahan-bahan itu Pak Wawan dapatnya dari mana? Ada sih pengepul kulit kerbau di sini di Sukoharjo, tapi kebanyakan yang kita beli bahan yang sudah siap untuk dipahat itu di store dari Jogja. Di Jogja banyak gitu seperti itu. Dan biasanya pemrosesannya lebih bagus, lebih halus dari sana. Itu kulit apa itu, Pak? Kulit kerbau. Kulit kerbau. Ya. Kalau di tempatnya Pak Wawan ini satu buah wayang itu dihargai berapa itu, Pak? Itu tergantung kualitasnya ya. Jadi kita ada memasang 3 kualitas. Yang pertama itu kualitas pedalangan yang umum saja. Kemudian kualitas halus. Kemudian ada yang ketiga itu yang paling bagus itu yang di produk emas. Artinya warna emasnya itu benar-benar dari lapisan emas murni gitu. Harganya juga tentu berbeda. Untuk misalnya wayang apa ya? Misalnya wayang ini Permadi misalnya atau Arjuna. Itu untuk yang pedalangan biasa itu ya harganya sekitar 1.500.000 misalnya. Ini Tapi, Pak, ini siapa ini? Wayang ini siapa? Arjuna muda, Permadi namanya. Ya. Itu kalau filosofi ini Arjuna itu siapa itu, Pak? Ya. Filosofinya dia kan anak nomor 3 dari apa? Dari Pandawa ya. Kalau di Islam tuh dia filosofinya itu kan ibaratnya kalau rukun Islam itu apa namanya nomor 3 itu? Salat ya. Apa bukan salat? Apa? Ya, sholat apa puasa? Pertama kan syahadat, 2 apa itu sholat, kemudian puasa. Puasa dia itu memang Arjuna itu terkenal pribadi yang suka tirakat. Dalam cerita-cerita wayang kan dia di Pakliran itu kan suka digambarkan sebagai orang yang suka apa itu bertapa dan sebagainya. Sehingga dalam satu cerita itu kan sampai digoda dengan bidadari 7 dan sebagainya itu. Kemudian dia mendapatkan hadiah karena dia berhasil untuk bertapa itu dengan sukses. Ini. Kalau Arjuna yang mana, Pak? Arjuna itu sama sebenarnya ini. Kalau ini yang muda. Kalau Arjuna kebetulan ini ada yang tepat di belakang saya ini Arjuna. Ini sama personelnya sama yang ini sudah tua, yang ini masih muda. Ini digambarkannya yang tua itu pakaiannya tidak semolek yang muda. Kalau muda itu kan komplit ya, ada kelat bahunya, ada keroncongnya. Kalau yang tua itu polosan, tangannya itu kan mulus, tidak ada hiasannya sama sekali. Mukanya juga hitam. Kalau yang masih muda ini ada hiasan ini, kelat bahu, ada keroncong, dan ada kalungnya. Kalau di Arjuna yang udah tua sangat sederhana orangnya. Berarti kembali ke masalah harga tadi Pak Wawan. Ya. Tadi harganya kalau untuk ini begini, kalau ini gimana itu? Kalau yang Permadi kualitas biasa itu tadi saya katakan 1.500 atau 1,5 juta ya. Tapi yang halus itu bisa sampai 2 juta. Nanti yang Prodomas begini itu bisa sampai 3 juta. Jadi 2 kali lipat dari yang pertama tadi. Itu karena perbedaannya ini tadi. Lapisannya lapisan emas asli. Berarti selama ini kita beli 1 biji gitu boleh Pak nih? Boleh, bisa. Banyak pesan yang begitu. Tapi jarang sekali teman-teman atau kalau tidak dalang itu jarang sekali. Kalau cuma orang seneng mau dipasang di dinding atau apa ya beli 1-2. Kalau pesan caranya gimana Pak? Ya tinggal sebutkan aja namanya siapa, nanti yang kualitas seperti apa yang diinginkan.
Kalau kebetulan sudah ada stoknya, misalnya saya pengen Permadi yang Prodomas ini sudah ada, nah, tinggal bungkus saja. Nah, nanti tapi kalau teman-teman dalang itu biasanya walaupun wayangnya sudah ada tapi tidak sesuai karakter yang diinginkan ya terpaksa bikin lagi. Biasanya kan Bima itu kan bisa ada 10 wayang. Jenenge podo ya, tapi wondonya beda-beda. Kadang-kadang kita sudah punya Bima ini ada saya punya, wah tapi wondonya karakternya tidak pas, pengen dibikinkan lagi yang begini, ya bikin lagi. Kalau pesen melalui WA atau gimana, alamat lengkapnya gimana Ya Pak? bisa lewat WA. Jadi kita di media sosial itu pertama kita memang ada di Facebook ya, Hernot Sarwani, di situ bisa dilihat nanti. Kemudian di media sosial yang lain yang paling mudah itu ya di WA. Iya. WA-nya 081 22 552 1902. 081 22 552 1902. Kalau Langsung saja. alamat lengkapnya di sini? Lengkapnya di Sondaan, Jalan Parangklinik 1, nomor 19, Lawean, Surakarta. Kalau itu tadi masalah pembelian yang kolektor atau mereka yang suka, Pak. Kalau misalnya dalang, Pak, itu kalau satu kotaknya itu sampai berapa biji, Pak? Berapa buah wayang dan itu harganya berkisar sampai berapa itu? Ya, umumnya kalau untuk pedalangan ya yang bisa dipakai untuk pentas itu sekitar 200-an anak wayang. Nah, harganya juga tergantung tadi kualitasnya. Untuk yang kualitas biasa atau sedang itu harganya sekitar 250 sampai 300 juta. Untuk yang bagus, yang petingan tapi belum Prodomas itu biasanya bisa sampai 500. Nah, kalau yang Prodomas komplit itu bisa kalau pesan ya 700-an juta. Itu untuk harga kita ya di tingkat pengrajin. Nanti kalau sudah sampai di kolektor dalang atau apa harganya bisa berlipat-lipat. Kalau masalah untuk yang pegangan itu namanya apa itu, Pak? Nah, ini pegangan ini bahan bakunya dari ini, Mas. Ini namanya tanduk. Tapi ini yang istimewa adalah bule. Tanduk kebo bule. Kebo bule, ya, albino bule sama aja gitu. Ini walaupun tampak dari luar kelihatan hitam biasa, tapi kalau kita lihat di dalamnya itu warnanya akan krem. Dan kalau kita sorot dengan lampu dia akan transparan. Gitu. Jadi dia kekurangan pigmen. Gitu. Nah, nanti kalau sudah diproses, dibikin gapet itu menjadi seperti ini warnanya. Ya krem, kecoklatan, kekuningan seperti ini. Kalau tanduk itu untuk apa, Pak? Jepitan, Pak? Ya untuk gapet atau cempurit ya. Cempurit atau Ya, gapit itu yang paling ya. bagus dari Ya itu kulit, Pak? tanduk, kerbau, bule. Tanduk, Sebenarnya kalau kerbau, dari bule. segi kekuatan sih tanduk hitam juga tidak masalah, bagus juga. Cuman untuk segi estetik ya, keindahan itu biasanya orang suka yang bule. Di samping karena dia langka. Jadi makanya dia lah harganya bisa mahal karena langka sekali. Walaupun non jauh kalau wayang keraton itu sebenarnya tidak semuanya harus digapiti yang bule seperti ini. Untuk tokoh tertentu misalnya ada Krishna hitam, Gatot hitam, Bima hitam itu cempuritnya atau gapetnya ya tetap tanduknya hitam. Baru nanti kalau wayang-wayang yang istilahnya di prodo gini, warnanya kuning gini ya paling bagus kalau pakai tanduk yang bule gitu. Selama ini sampean setiap harinya bisa produksi berapa biji, Pak? Ya, ini pertanyaan klasik. Jadi kalau orang bikin baju mungkin sehari bisa 5 atau 10 bahkan untuk yang sifatnya apa itu koden itu ya. Tapi untuk wayang itu tidak mungkin. Jadi satu wayang itu yang kita ketahui minimal waktunya adalah 1 minggu atau 2 minggu. Itu minimal. Dan yang mengerjakan tidak hanya seorang. Jadi nanti yang mendesain ada sendiri, yang memahat ada sendiri, yang ngecat atau nyungging ada sendiri, yang bikin gapit ada sendiri, yang memasang gapit ada sendiri. Maka ini karya keroyokan seperti orang bikin rumah. Tidak mungkin seorang arsitek nanti ikut ngelepo misalnya. Kan itu karyanya kan karya keroyokan begitu. Jadi seperti itu wayang tidak mungkin diselesaikan dalam 1 hari. Minimal itu seminggu. Atau kalau wayang dahulu itu ya yang di keraton dan sebagainya itu sudah nggak hitungan hari lagi, tahunan barangkali seperti itu. Makanya juga nggak ada harganya. Nggak ada harganya artinya itu ya sudah nggak ternilai harganya karena prosesnya yang lama.
Tapi kalau masalah pemesanan baik itu pribadi, kolektor apapun dalang, itu dalam seminggu atau sebulan sampai berapa orang yang pesan, Pak? Dalam kondisi pandemi sekarang ini memang kita susah ya, karena menurut saya teman-teman pekerja yang bekerja di desa, yang memahat, yang nyinggung itu tetap harus bekerja. Sementara kita untuk keluarnya itu sangat jarang sekali. Jadi makanya di penjenengan bisa lihat di luar itu dagangan numpuk sampai 400 wayang itu. Nggak tahu nanti kemana itu. Jadi tuntutan memang untuk pesanan sekarang ini lagi off ya, lagi sangat sedikit, minim sekali. Tapi pekerjaan untuk membuat ya tetap kita jalan walaupun teman-teman pekerjanya berkurang. Kalau dahulu misalnya bisa 6 sampai 8 orang, sekarang mungkin 2-3 orang sudah istilahnya mutah-mutah. Sudah susah untuk memenuhi ya. Selama ini karyawan Pak Wawan ada berapa, Pak? Dulu waktu kita rame-ramenya memang pernah kita menghadirkan karyawan di sini, artinya kita kerja harian di sini ada 4 atau 5 orang. Tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya dari segi ekonomi memang untuk dari kita dari juraganya itu memang lebih enak kalau itu borongan dibawa pulang. Bagian biasanya teman-teman pekerja itu memang wayang ini sebagai sambilan. Kalau di desa itu biasanya wayang itu dipakai untuk mengisi waktu luang ketika pekerjaan sawah sudah selesai misalnya. Jadi kalau di sawah artinya off dulu bikin wayangnya, tapi nanti kalau udah selesai di pekerjaan di sawah nanti pulang full untuk mengerjakan wayang seperti itu. Ini boleh diagonal nggak? Kalau ini Pak Wawan, ketika saat berlangsungnya PPKM Ya. dan ketika sekarang udah pelonggaran PPKM, lah itu kondisinya bagaimana, Pak? Ya masih sama sebenarnya untuk dari segi ini ya, dari segi pemesanan dan sebagainya belum banyak berubah. Jadi mungkin baru merangkak sedikit-sedikit mungkin, tapi belum ada perbedaan yang berarti. Lonjakan yang berarti belum sama sekali. Tapi Justru- setiap hari masih ada yang pesan. Baik itu enggak, lewat enggak. Itu untuk kalau sudah pesanan setiap hari berarti kita sudah lebih dari normal berarti. Itu paling sebulan paling ada pesan 2 atau 3 itu sudah alhamdulillah. Ya, ngerinya seperti itu ya. lah harapan Pak Wawan tentang baik itu PPKM ataupun sekarang yang sepertinya di zaman milenial ini wayang kurang begitu ini ya, boleh dikatakan ke anak-anak muda kurang ini ya. Nah gimana tanggapan Pak Wawan? Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat di media sosial seperti di Facebook itu banyak juga pemuda-pemuda yang menyukai dunia pewayangan. Cuman mereka mengerucut pada komunitas tertentu ya, artinya tidak umum ya. Jadi untuk menarik itu supaya teman adik-adik pemuda-pemudi dan sebagainya tertarik pada dunia wayang, memang kita harus punya inovasi. Jadi seperti dulu misalnya ada di stasiun TV tertentu itu yang menayangkan misalnya kisah-kisah Mahabharata yang itu disetting dengan skenario tertentu, dengan layout yang bagus dan sebagainya, itu mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua bahkan menyukai. Baratayuda itu ya? Iya, Baratayuda itu kan dulu kan viral banget dulu itu. Wah, Bisma yang Agung atau siapa itu banyak diminati anak-anak. Nah itu untuk yang kita memang belum, untuk yang nasional itu belum. Gitu. Kalau selama ini mungkin Pak Wawan punya pesan-pesan terhadap baik itu pemerintah ataupun mereka anak-anak muda tentang kondisi perwayangan pada saat ini. Ya itu tadilah bolak-baliknya pada kita sendiri, orang-orang tua yang memang perlu istilahnya mendorong gitu. Karena gempuran dari dunia luar dalam pengertian untuk sekelas cerita-cerita begitu kan dibombardir dari luar ya. Jadi kita belum banyak survive. Tetapi saya yakin sebenarnya kalau kita mampu untuk menghadirkan satu pilihan-pilihan yang menarik bagi para remaja itu, saya pikir mereka akan bisa bangkit lagi untuk menyukainya. Jadi terima kasih Pak Wawan. Yes. Demikian wawancara Liberty YouTube dengan beliau Maestro Wayang Insinyur Hirnot Sarwani yang sebenarnya merupakan insinyur pertanian, tapi karena pada saat itu hobinya membawa ke arah pakeleren, ya sampai saat ini dunia pakeliran
ditekuninya untuk sebagai panguripan.